Hai semuanya, selamat datang kembali di Telcool Stories. Omong-omong, apa kabar dengan kalian? Semoga ciwik-ciwik di Indonesia aman dari komersial ya. Ya, karena sekarang saya ingin menceritakan film berjudul Eden 2012, sebuah film kriminal yang berhubungan dengan organisasi komersial yang menyewakan wanita yang telah diculiknya kepada para hidung belang. Namun satu ladies yang ditangkapnya justru berkhianat. Dan mau tahu cerita lengkapnya? Ya udah, langsung saja kita ke awal ceritanya. Dimulai dengan memberitahukan bahwasanya film ini berdasarkan kisah nyata. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang disekap di dalam bagasi mobil yang entah akan diapakan wanita tersebut. Lalu inilah dia, Eden. Berlatar waktu Juni tahun 1994, sehari sebelum kejadian terlihat seorang wanita Cina bernama Hyun Jae yang kita sebut untuk sementara yaitu Jae, di mana pada saat itu Jae yang sedang membantu ibunya berjualan pergi diam-diam di belakang tokonya untuk mengajak temannya yang kita sebut Abby supaya bisa mengajak Abby menghisap tembakau secara diam-diam. Ternyata hal itu diketahui oleh ayahnya. Lalu ayahnya meminta rokok yang disembunyikan untuk ia hisap sendiri. Dan ya, si ayah tidak memarahi putrinya itu asal tidak memberitahukan ibunya. Kemudian memberikan cincin kepada Jae. Dan saat mau pergi baru tuh dilarang. Saat bersama ibunya, ia diberikan tugas untuk menyelesaikannya di saat itu juga. Namun ia menolaknya karena nanti malam Jae berencana jalan-jalan bersama Abby. Dan ibunya pun memberikan izin dengan syarat Jae sudah harus berada di rumahnya sebelum jam 10 malam. Ketika di malam harinya terlihat mereka berada di tempat mabuk-abukan dan tanpa mereka sangka kalau minuman haramnya ditraktir oleh seorang pria yang mengakunya seorang pemadam kebakaran, sehingga mereka pun dengan santainya menemui pria tersebut. Namun tidak berselang lama Abby justru meninggalkan mereka berdua, namun mungkin niatnya ingin jadi mak comblang. Saat Jae pulang terlihat ia sudah tidak bersama Abby tapi bersama si pemadam. Dan saat Jae ditanya mau on the way pulang atau nangkring dulu, Jae justru dengan blow on mengatakan santai aja, mau pulang atau tidak masa bodoh. Sehingga pemadam pun senang dengan mengatakan nah begitu dong. Sehingga si pemadam itu membawa Jae ke tempat sepi. Dan ya, kalian pasti tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi tidak jadi. Jadi jangan sampai kebablasan dulu deh, karena mereka tidak jadi meneruskannya yang diakibatkan oleh lampu pengemudi lain yang menyorot di belakang mobil mereka. Aduh, ganggu aja sih, sehingga si pemadam harus mengeceknya dulu. Namun saat si pemadam itu pergi, tanpa sengaja Jae melihat lambang di seragamnya yang cukup janggal, yang membuatnya curiga merasa kalau si pemadam itu cuman ecek-ecek alias KW. Aduh, cuman dimodusin nih gua. Dan biar tidak ketipu, Jae pun langsung pergi. Tapi tanpa ia sadari, tiba-tiba langsung kejebak tuh dia. Setelahnya saya tidak tahu apa yang terjadi, soalnya adegan seketika jadi gelap. Tapi menurut saya cewek yang di awal tadi itu adalah Jae, soalnya motif bajunya sama tuh. Keesokan harinya, yang mana hari ini tepat kejadian di awal film tadi. Tapi sekarang diperlihatkan seorang yang bernama Bob yang sedang menemui petugas patroli, di mana di situ si pemilik tanah menemukan jenazah ciwi seorang saja. Aduh, kenapa tuh? Dan tanpa kedua orang itu sadari, si Bob langsung menembak mereka.
Kembali kepada Jay, terlihat ia lagi di dalam tronton tuh, tapi bukan tronton pengangkut doser ya, melainkan pengangkut bonden yang tertangkap basah, dimana dalam tronton tersebut terlihat wanita lain yang lagi pendarahan di bagian organ vitalnya. Entah itu nifas atau terluka yang entah apa sebabnya, tapi tidak tahu apakah dia itu sebenarnya gendut atau sedang berisi. Dan jika sedang berisi, sepertinya wanita itu akan segera melahirkan dan bayinya akan dijual oleh para penjahat yang menculiknya. Singkat waktu terlihat Jaya baru sadar dari pingsannya dengan keadaan jidat terluka plus tangan yang diborgol. Dan karena Jaya terlalu banyak bacekcok, si dokter berjiwa sosiopat langsung menyuntiknya dengan bius dosis psikopat biar Jaya pingsan lagi dan tidak banyak bacekcok. Lalu si dokter sosiopat itu mencabut bel gigit berpagar yang terpasang di gigi Jae, yang mungkin biar nggak kelihatan mancung kayak pemain laga tinju yang giginya dikasih coveran biar kalau kena tabok nggak copot tuh gigi. Sementara Jae biar kalau lagi bertugas buat nyedot tidak tersangkut tuh barang. Hah, masuk akal kan? Silahkan ditebak di kolom komentar kalau bingung, nanti saya tanggapin dah. Kemudian si dokter sosiopat memandi junubkan alias wajib kepada Jae biar bersih dari kemaksiatan yang cukup zina, karena tahu sendiri kan tadi ketangkap basah mau kabur tuh si Jae. Selesai dimandikan, terlihat Jae dipasangi alat pelacak berada di dalam ruangan yang seperti penjara Amerika. Lah, kenapa bisa? Bukannya kayak asrama atau panti asuhan begitu? Ya, lihat aja gerbangnya kayak garasi buat ngurung sesuatu di dalam biar nggak hilang. Dan di situ Jae satu ruangan dengan beberapa ladies lainnya yang salah satunya bernama Price. Ya udahlah, karena orang Asia nggak kayak orang Eropa yang lidahnya bisa digunakan untuk beragam bahasa, maka daripada itu cara menyebutnya kayak lidah Indonesia aja deh. Yang salah satunya bernama Priscilla yang akan menjadi teman akrab Jae di sana. Dimana pada saat itu semua bonden tak kecuali Jae yang baru di sana disuruh untuk memilih salah satu meong untuk dipelihara, dan yang pertama memilih tentu saja bonden senior yang bernama Svetlana. Ini parasnya, oh my god, sangat tidak mempesona sekali ya. Dan setelahnya baru tuh bonden bawahan disuruh. Salah. Meong tersebut diberikan untuk mereka belajar bertanggung jawab, dan apabila meong tersebut mati, maka orang yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sekaratul maut seperti cewek yang udah modar di awal tadi. Kemudian Bob menemui Jae untuk menjelaskan beberapa berkas dan data Jae. Lalu karena Bob merasa Hyun Jae bukan nama yang cocok untuk orang Amerika, maka dari itu Bob pun mengganti nama Jae menjadi Eden Jordan, dan sesuai dengan nama filmnya, jadi mulai sekarang kita sebut Jae dengan sebutan nama Eden. Lepas itu para bonden disuruh untuk tes urin, namun Eden tidak mengetahui bagaimana caranya. Bertanya kepada Svetlana, tapi karena dia baikan, Priscilla pun memberi arahan. Lalu di situ Eden diperiksa jasmaninya yang untung baik, tapi tidak rohaninya. Ya iyalah, diperintahkan untuk melakukan yang tidak ia inginkan. Apakah tidak tertekan itu batin alias perasaannya? Emang cocok kan saya sebut dokter sosiopat. Tapi sisi positifnya saat ingin menyuntik pasiennya yaitu sedikit pertimbangan daripada diinterogasi dengan mungkar dan nakir di alam barzakh, dan jika salah lisan yang keluar maka jenazah tersebut akan diblendur sampai bisa menjawab. Baru deh tahap selanjutnya. Waduh, tapi mau kemana sih kalau nggak ke situ? Selesainya diperiksa, Eden melihat cincin yang diberikan ayahnya dipakai Svetlana. Kemudian Eden dan Priscilla yang pada saat itu dibawa untuk ke suatu tempat di mana di situ kedua tangannya diborgol dengan posisi tergantung sambil dicambuk. Setelahnya Eden dibawa untuk disewakan kepada kakek-kakek yang sukanya blue job. Namun saat aktivitas dilakukan, buyung si kakek ternyata udah putus disantok oleh Eden yang telah kabur. Namun pada akhirnya Eden lagi-lagi tertangkap, tapi di situ ada ibu-ibu yang lagi nyantui mau nolong. Tapi bawahan Bob mengatakan kalau Eden adalah pengidap narkoboy, sehingga dengan mudahnya ibu-ibu itu percaya dengan begitu saja.
Karena kejadian itu Eden diborgol dan direndam dengan butiran yang sepertinya itu adalah es batu. Bawahan Bob ini bernama Vaughan yang sekaligus anak haramnya si Bob. Di situ Vaughan dikena bacekcok omelan karena kecolongan, ditambah lagi tidak menculik gadis Meksiko yang cetar membalelol yang telah ditugaskannya, sehingga Bob mengancam jika ia tidak menjalankan tugasnya dengan becus, maka Vaughan akan digantikan. 1 tahun kemudian terlihat mereka lagi-lagi dengan hal yang sama, yaitu periksa jasmani dan rohani. Di sela waktu itu Priscilla menceritakan tentang Svetlana si Bondon senior yang karena julukan tersebut diberikan sebab dulu ia pernah melapor salah satu Bonden yang kabur, sehingga Svetlana menjadi Bonden kesayangan. Dan sementara ia bercerita dengan Eden, tiba-tiba salah satu petugas mengajaknya untuk ke suatu tempat yang entah itu di mana. Sementara Eden dibawa ke tempat para pria yang sukanya pebuncratan, dan Eden mulai berperilaku baik agar bisa seperti Svetlana. Namun sayangnya adegan pebuncratan di film ini tidak ditampilkan, sehingga banyak penonton yang kecewa termasuk saya sendiri. Saat pulang Eden melepaskan penyangga selopnya untuk mengambil cincin yang digunakan Svetlana. Namun Svetlana yang tidak ingin mengembalikan cincin tersebut membuat terjadinya perkelahian. Vaughan yang tak peduli atas kejadian tadi tetap menghukum Eden dengan menelan cincinnya. Open your fucking mouth. Eat it. Swallow. Understand? Singkat waktu, Eden lagi-lagi dibawa ke tempat pebuncratan tempat para hidung belang, dan selesai para Bonden dipakai, Vaughan pun meminta uang sewanya. Namun karena uang bayarannya kurang, Vaughan pun mensodok pipinya. Namun saat selesai, Bondon lainnya udah kabur sehingga ia harus mencarinya. Dan yang menemukan Bondon tersebut ialah Eden, tepat di minimarket yang bernama Indo April. Saat di markas, Eden terbangun dari tidurnya karena pingin modal biar bisa mengambil cincinnya di ee-nya. Yuh, bau, kasihan tuh si penjaga. Keesokan harinya, Eden disuruh bersih-bersih di ruangan Vaughan. Dan di adegan ini, pasti para kaum terhormat yang jadi fans kakek di Jepang mengira adegan ini sama kayak bondennya si kakek. Abis itu diintip, terus dia cok-cokin deh. Apaan tuh? Ah, udahlah bercandanya. Karena merasa Eden udah nggak bandel dan udah bisa diatur, ia pun menggantikan posisi Svetlana sebagai top Bonden, sekalian menjadi pengurus si Meong dan sekaligus menjadi pengurus pesanan Bonden dari berbagai mancanegara. Wah, tinggal gue hafal aja tuh kode kontaknya. Kira-kira warga negara plus 62 ada nggak ya? Setelahnya terlihat Eden pergi mengantar pesanan Bonden yang entah asal negara mana itu. Motor goblok. Kemudian mereka pergi ke rumah kakek yang 11-12 lah sama dokter sosiopat, dimana di situ Eden disuntik dengan cairan yang seketika membuatnya ngefly. Dan mau tahu untungnya mabuk? Ya buat belajar mengemudi roda 4 lah. Emang sedeng kan? Selagi mabuknya, Eden mau mengajak Vaughan buat encrot-encrotan. Hah, mau lihat? Tapi nggak jadi karena ternyata buyungnya Vaughan nggak mau berdiri. Di sisi lain terlihat Bob yang membodoh-bodohi para polisi dengan menjelaskan beberapa foto karyawan penjahatnya yang nggak masuk akal. Setelahnya terlihat Bob lagi nyantai di tengah danau bersama Vaughan dan juga Eden, tapi tanpa disangka Vaughan langsung menggeprek kepala Bob. Di lain waktu terlihat Eden mengantarkan Bonden di suatu tempat, dan di situ Eden curi-curi waktu yang ternyata Priscilla ada di sana dalam keadaan perut buncit. Wah, pasti bekas persinaan tuh.
Di saat pulangnya, Vaughan merasa curiga karena tadi Eden menghilang entah kemana. Yang waktu tadi Eden menemui Priscilla itu loh yang tidak diketahui olehnya. Namun Eden mengatakan kalau ia tadi melihat beberapa peralatan medis buat Bumil yang bayinya akan dijual. Sehingga Vaughan marah dan menyuruh Eden untuk menembak Bonden yang tentu saja sudah tidak bersegel lagi. To the back of her head. Oh, rupanya Vaughan hanya mengetes Eden apakah dia punya rasa perkemanusiaan atau tidak, karena dia takut kalau Eden bakalan berkhianat. Dan karena Eden tidak menembak Bonden tersebut, berarti Eden tidak akan berkhianat. Ah, masa? Emang iya? Ah, lanjut aja lah dulu. Di malam harinya, Vaughan mendapatkan kabar kalau salah satu petugas berkhianat. Dan sebagai hukumannya, digepreklah itu jidat. Kalau bahasa Jawanya, kalau nggak salah ya, endas namanya kalau tidak salah. Setelahnya mereka berberes-beres, berkemas-kemas yang entah ingin kemana mereka. Kemudian Vaughan menyuruh Eden mencari password karena ternyata mereka berencana ingin pergi ke Dubai. Dan saat Vaughan pergi, Eden menyemprotkan sesuatu ke rokoknya. Yang kalau zaman saya masih sekolah, kalau teman-teman bawa begituan, mereka bilangnya rokok elektrik. Rokok elektrik ya, kalau kalian bilangnya apa weh? Saat Vaughan kembali tanpa curiga, ia langsung menghisap rokoknya. Dan seketika itu pula, ia langsung teler. Selagi Vaughan teler, ia pun melepaskan gelang pelacak di kakinya. Kemudian menemui orang yang menjadi petugas perdagangan bayi untuk menemui Priscilla. Dan tanpa diduga, iya, Eden menyuntik leher petugas tersebut dengan menggunakan 2 jarum bius sekaligus sehingga ia langsung pingsan. Kemudian Eden mengajak Priscilla untuk pergi, namun awalnya ia tidak mau karena bayinya nggak ada. Tapi setelah dibujuk, akhirnya ia mau meninggalkan tempat tersebut. Sorry to get here sooner. Terakhir Eden singgah untuk menelpon ibunya yang disebut Oma di teleponan umum. Halo? Oma. Tamat film yang biasa-biasa saja. Secara keseluruhan menurut saya biasa saja sih. Sama seperti di film Cruel to Me Darling menceritakan tentang penculikan, cuma dengan tema yang berbeda. Kalau di film Cruel to Me Darling tujuannya cuma buat kesenangan sendiri. Kalau yang ini tujuannya untuk organisasi bisnis kotor. Jadi pesan yang bisa disimpulkan dari film ini ialah jangan keluyuran saat malam-malam jika hanya sekedar nangkring buat cari hiburan, biar tidak diculik sama kuyang, toprak, hijau psikopat sekalian. Karena channel ini sudah menyediakan video buat kalian semuanya nonton. Wah, topiknya malah ke situ. Oke lah, biar saya lebih semangat membahas film kriminal Pat Pet Kot Pet buat kalian, silahkan like videonya dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa ya di video lainnya. Dadah. Dah. Wah, khusus.